Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan sebuah surat penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, tertanggal 27 Mei 2023, jadi baru hari ini, dengan nomor surat 0869-B2-GT.00.05-2023 untuk atau perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki profesi guru dan juga sudah terdaftar sebelumnya atau belum terdaftar, perlu menyimak isi surat ini. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Bagaimana isi surat ini? Mari kita lihat. Kami bacakan. Menindaklanjuti surat kami nomor 065-B2 GT 0008 2023 tanggal 18 April 2023 tentang pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan atau Dapodik dan teknologi. Kami ulangi, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Kemudian syarat yang ketiga, masih persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. Kemudian yang keempat, masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Seterusnya, poin E, sehat jasmani dan rohani, kemudian berkelakuan baik dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, bagian yang kedua, calon peserta seleksi administrasi yang dimaksud di atas atau sebagaimana tercantum pada lampiran 1, ini di lampiran surat ini, terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Pertama, ada sasaran kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Kemudian B, sasaran kategori B, yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang. Jadi ada kategori A, ada kategori B. Sekarang apa itu kategori A? Bagi guru yang sasaran kategori A, tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 ini. Guru sasaran kategori A perlu melakukan, ini yang penting, penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi bagi kategori A tidak diikutkan administrasi tetapi melakukan penyesuaian bidang studi karena perubahan nomenklatur. Ini dimulai tanggal 10 sampai 15 Juni. Ini perlu kita perhatikan, tanggal 10
sampai 15 Juni 2023 dan informasi selengkapnya ada nanti pada lampiran 2. Kemudian, bagi guru sasaran kategori B, ini wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran 2 surat ini, lampiran 3 surat ini, dan tabel linearitas ini yang perlu diperhatikan pada lampiran 4. Persyaratan administrasi agar diunggah ini alamatnya https, jadi diunggah persyaratan tersebut ppg.kemendikbud.go.id dan menggunakan akun SIM PKB. Jadi perlu juga dicek SIM PKB masing-masing kemudian mendaftar. Selanjutnya, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang pertama, surat yang dimaksud berisi persyaratan dan juga kategori A dan kategori B. Sekarang, bagi Bapak dan Ibu, untuk melihat data rekapitulasi jumlah sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini per provinsi dapat kita lihat dalam lampiran 1 ini. Ini mulai dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, dan seterusnya sampai nanti di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Jumlah semuanya ini 352.668.000. Ini semua masuk kategori A. Sedangkan sasaran kategori B juga mulai dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, dan seterusnya hingga pada Provinsi Sumatera Utara, sehingga jumlah seluruhnya adalah 564.387 orang. Tentu ini yang akan mengikuti seleksi. Nah, selanjutnya di surat lampiran D dijelaskan, kalau kita perhatikan lampiran D, informasi dan jadwal penyesuaian bidang studi PPG sasaran kategori A. Ini perlu kita catat, PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagi guru sasaran kategori A, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan tanggal 10 sampai 15 Juni 2023 melalui SIN PKB. Masing-masing penyesuaian nomenklatur bidang studi berdasarkan tabel linearitas sebagai berikut. Jadi pedomannya diberikan, ini bidang studi yang sudah mendaftar dulu, kemudian penyesuaiannya dengan perubahan nomenklatur adalah tahun 2023 ini yang di sebelah kanan. Misalnya teknologi konstruksi dan properti, ini nanti nomenklaturnya ada yang teknik perawatan gedung, konstruksi, dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain, pemodelan, dan informasi bangunan teknik, furnitur. Nah, ini penyesuaiannya, jadi perlu kita sesuaikan yang sudah terdaftar dulu dengan perubahan nomenklatur untuk kategori A. Dan ini sangat banyak sekali teknik geomatika dan geospal, ini bisa diperhatikan. Dan juga surat ini nanti akan bisa Bapak Ibu unduh di dalam deskripsi video ini, sehingga kita bisa memperhatikan jurusan yang kita pilih dulu dan daftar penyesuaian tahun 2023 ini. Sampai nanti nomornya ini sangat banyak kalau kita perhatikan, termasuk di SMK, sampai seni, broadcasting, dan film. Ini nanti disesuaikan dengan broadcasting dan perfilman. Nah, ini untuk kategori A. Sedangkan untuk kategori B, ini tahun 2023 ini yang termasuk kategori B yang harus mengikuti seleksi tadi, syarat administrasi yang pertama adalah hasil pindai atau scan ijazah S1 D4, yaitu asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Ini kita harus mendatangi perguruan tinggi kalau belum ada arsip kita untuk ijazah yang telah dilegalisir.
Bagi guru yang memiliki ijazah 1 atau setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Perguruan Tinggi. Kemudian, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ini berupa asli atau fotokopi legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, hasil pindai scan asli fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. Pertama, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, yaitu asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau dari BKD. Kemudian asli pengangkatan bagi guru PKK yang masih berlaku setidaknya sampai pada tanggal 31 Desember 2023, artinya belum habis masa perjanjian. Kemudian bagi guru PKK ini asli fotokopi legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bagian 3, SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021-2023, bagi guru non-ASN di sekolah negeri atau asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini berupa asli fotokopi legalisir oleh Ketua Yayasan. Selanjutnya, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022-2023 ini berupa asli atau fotokopi legalisir oleh kepala sekolah. Jadi pembagian tugas harus kita cari kembali yang pembagian tugas 2022-2023. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas, ini formatnya ada di lampiran ini, yang ditandatangani dan dibubuhi oleh dengan materai 10.000, format terlampir di lampiran 5. Kemudian, syarat administrasi guru yang diberi tugas ini khusus bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti ini, tetapi saat ini ditugaskan sebagai kepala sekolah. Pertama, hasil pendaskan ijazah 1 dan 4 berupa asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijazah 1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Dikti. Kemudian hasil pendaskan SK pengangkatan pertama bagi guru atau asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ketiga, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama bagi guru berupa asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Selanjutnya, hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Ini bisa berupa asli atau fotokopi legalisir. Kemudian SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kemudian, ketua yayasan ini bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Selanjutnya, hasil pindai scan fakta integritas yang ada di lampiran 5 ditandatangani dan dibubuhi 10.000, materai 10.000. Nah, ini untuk kepala sekolah yang mengikuti PPG tahun ini seleksi. Adapun jadwalnya ini dijelaskan, ini pendaftaran pengajuan berkas ini dimulai ini tanggal 30 Mei sampai 11 Juni 2023. Kemudian berkas perbaikan berkas 12 sampai 8 Juni 2023. Selanjutnya verifikasi dan validasi oleh petugas 12 Juni sampai 1 Juli 2023 dan pengumuman hasil nanti kita ketahui 5 Juli 2023. Kemudian di lampiran 4 ada linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 atau D4. Linear yang dimaksud adalah kesesuaian antara bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan ijazah studi ijazah S1 atau D4 yang kita miliki. Nah, yang bagian A, guru mata pelajaran umum, yaitu TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK.
dan SLB untuk guru yang linier dan serumpun. Jadi, ini bidang studinya, kemudian untuk jenjang TK ada kode 20, ini semua masuk kode 20. Nah, ini, kemudian di SD juga ada kode 27 ini. Nah, ada sebanyak 27 kode. Ini nanti diperhatikan, bukan 27 tetapi malah 39 program studi yang sesuai. Nah, perlu diperhatikan kode, kemudian jenjangnya, dan juga bidang studi. Pendidikan luar biasa, ini ada dengan kode 800, ini ada 4 yang sesuai atau yang bisa mengikuti seleksi ini. Kemudian seni budaya, SMP, SMA, SMK ada 217, mulai dari pendidikan seni, drama, kode 2017, mulai dari pendidikan seni drama, tari, dan musik, sampai nanti ke seni murni. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan ini sebanyak kode 220 dengan mata pelajaran yang sesuai itu seperti pendidikan jasmani kesehatan sampai nanti ke pendidikan kepelatihan olahraga. Bahasa Jawa juga kode 746, kemudian bahasa Madura 747, bahasa Sunda 748, nanti bisa dicek di surat ini Bapak dan Ibu, bisa diunduh di deskripsi. Kemudian bahasa Badi ada 750, kemudian bahasa Inggris juga 157. Dan seterusnya ada ilmu pengetahuan sosial, ini kode 100, baik di SMP, SMPL, MA, dan SMALB. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan IPA untuk SMP sampai SMA, SMALB. Ada nomor 97 kodenya. Kemudian ada pendidikan Pancasila untuk SMP, SMA, SMALB. Kemudian kode 154. Ini daftarnya bisa dilihat Bapak dan Ibu, mata pelajaran juga bahasa Indonesia, matematika, kemudian bimbingan konseling BK, ini ada kodenya 810. Kemudian mata pelajaran geografi, ini yang sesuai, pendidikan geografi, kartografi, dan penginderaan jauh, sampai nanti sains informasi geografi. Kemudian ekonomi dengan kode 210, seterusnya ada sosiologi kode 214, ini untuk SMA, kemudian antropologi juga untuk SMA, kemudian bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, fisika, selanjutnya kimia, ini juga ada penyesuaiannya, biologi SMA kode 190, sejarah 204, informatika 225. Jadi ini banyak Bapak dan Ibu, berarti sampai nanti yang terakhir itu adalah mata pelajaran informatika, karena ini mata pelajaran baru di kurikulum Merdeka, dengan sebanyak 42 kode program studi yang sesuai. Nah, itu Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan. Kemudian khusus untuk guru mata pelajaran keguruan yang produktif di SMK, ada mulai dari teknologi konstruksi bangunan dengan kode 620, ini banyak juga. Kemudian konstruksi dan perawatan bangunan sipil, seterusnya teknik konstruksi dan perumahan, kode 622. Kemudian desain pemodelan dan informasi bangunan. Seterusnya ada teknik furnitur, kemudian ada teknik mesin, kemudian teknik otomotif. Ini silahkan nanti dilihat kode linearitasnya, kemudian teknik pengelasan dan fabrikasi logam dengan kode 624, kemudian teknik logistik, teknik elektronika, seterusnya sampai nanti kimia analisis, kemudian teknik kimia industri, selanjutnya teknik tekstil, teknik ketenaga listrikan, dan teknik energi terbarukan, dan juga teknik geospal. Baru ada teknik geologi pertambangan, teknik perminyakan, kemudian ada pengembangan perangkat lunak dan GIM, ini yang berkaitan jajahnya dengan teknologi informasi. Seterusnya ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi,
kemudian ada layanan kesehatan, dan juga teknik, laporan medik, dan teknologi farmasi. Ini terus Bapak Ibu nanti melihat penyesuaiannya, agrobisnis ternak, juga ada agrobisnis perikanan, kemudian ada usaha pertanian terpadu, dan juga agri-teknologi pengolahan hasil pertanian. Terus ada teknik kapal penangkap ikan, baru nautika kapal penangkapan ikan, dan juga teknika kapal niaga, ini khusus SMK ya, kemudian nautika kapal niaga, dan juga pemasaran, kemudian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi keuangan lembaga, dan juga usaha layanan pariwisata. Baru ada perhotelan, ini banyak juga, ada 10 penyesuaiannya, kemudian kuliner, kecantikan, dan SPA. Selanjutnya ada desain komunikasi, visual desain, dan produksi kriya. Kemudian ada seni pertunjukan, broadcasting, dan perfilman. Dan ada animasi, ada busana, dan itu Bapak dan Ibu yang terakhir. Jadi khusus ini guru SMK yang produktif. Ini perlu diperhatikan catatan untuk bidang kejuruan. Linearitas bidang mapel mata pelajaran dengan ijazah sertifikasi yang belum tercantum pada tabel di atas akan diverifikasi lebih lanjut. Jadi kalau belum ada di tabel ini, nantinya akan diverifikasi lebih lanjut khususnya untuk SMK. Kemudian di lampiran 5 ada dibuat fakta integritas yang harus Bapak Ibu isi. Ini diisi selanjutnya, kemudian ditandatangani yang bersangkutan dan dibubuhi materai 10.000. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi ini, terutama bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti dan juga seleksi program PPG dalam jabatan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan diunduh juga surat ini di dalam kolom deskripsi.